Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6126-6129. Peningkatan kekuatan. Klik. Terdengar suara retakan yang tajam. Rune-rune di permukaan kalung itu langsung meredup, seolah-olah telah kehilangan semua kekuatannya. Kemudian, retakan-retakan halus menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Boom! Bunyi ledakan yang teredam. Kalung penahan roh yang telah menekan kultivasinya hancur total, terlepas dari leher Dev dan jatuh ke lantai yang dingin, berubah menjadi tumpukan besi tua yang tidak berguna, tidak lagi menimbulkan ancaman apapun. Saat kalung itu hancur, Dev merasakan keringanan tiba-tiba di sekujur tubuhnya. Kekuatan yang menindas dan mengikat itu, seperti belatung yang menempel pada tulang, lenyap sepenuhnya. Seluruh anggota tubuh dan tulangnya terasa sangat bebas, dan energi spiritual yang telah lama tertidur di dalam tubuhnya mulai melonjak dengan liar. Berdengung. Pada saat ini, garis keturunan naga emas juga sedikit bergejolak, mengeluarkan suara dengung yang gembira. Dev perlahan menggerakkan lehernya dan meregangkan otot-ototnya, menghembuskan napas panjang, dan senyum santai yang telah lama hilang muncul di wajahnya. Terima kasih atas bantuanmu, Ketua Klan Naga, dalam menghilangkan bahaya tersembunyi yang menimpaku. Maximus Naga menarik tangannya, melambaikannya, dan berkata dengan hormat, Yang Mulia terlalu sopan. Melindungi Kaisar Naga dan meringankan masalah klan kami hanyalah tugasku, tidak perlu dibesar-besarkan. Setelah mengatakan itu, Maximus Naga mengangkat tangannya dan melambaikannya. Beberapa pelayan naga segera memasuki aula, masing-masing membawa kotak giok yang berkilauan. Kotak giok itu dibuka, memperlihatkan isinya yang penuh dengan berbagai macam ramuan dan eliksir langka dan berharga, syarat dengan energi spiritual dan memancarkan aroma harum, hampir mengembun menjadi cairan. Buah esensi naga berusia 1000 tahun, jamur darah naga berusia 10.000 tahun, cairan sumsum naga murni, pil pembersih sumsum, pil pengumpul roh, masing-masing adalah harta karun tak ternilai yang akan membuat para pembudidaya berebut untuk mendapatkannya, namun saat ini semuanya tertumpuk di depan Dev seperti benda biasa, jumlahnya tak terhitung. Maximus Naga berkata, Yang Mulia telah melakukan perjalanan dan kelelahan beberapa hari terakhir ini, dan telah terperangkap oleh pembatasan, yang mengakibatkan cedera internal serius dan penipisan energi spiritual yang besar. Bahan-bahan dan ramuan langka dan berharga ini adalah tanda niat baik dari garis keturunan naga surgawi kami. Kami mendesak Yang Mulia untuk menerimanya, menjaga kesehatanmu dengan baik, dan pulih ke kondisi puncak sesegera mungkin. Melihat tumpukan harta karun di hadapannya, yang dipenuhi energi spiritual, Dev menghela napas dalam hati. Konon, klan naga memiliki fondasi yang kokoh dan sekaya sebuah negara. Melihatnya sekarang, dia dapat memastikan bahwa itu memang benar. Harta karun ini, jika ditempatkan di luar, akan cukup untuk membuat sebuah sekte kecil bangkit seketika dan menjadi penguasa wilayah, tetapi di tangan klan naga, harta karun ini hanyalah barang-barang untuk pemulihan. Dia tidak berpura-pura. Sekaranglah saatnya kekuatan dibutuhkan, dan tidak perlu berpura-pura acuh tak acuh. Dev langsung mengangguk dan memasukkan semua harta karun itu ke dalam cincin penyimpanannya, kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Dev mulai menggunakan sumber daya ini untuk memulihkan kekuatannya. Jauh di dalam lembah naga surgawi terdapat ruang kultivasi terpencil, yang disegel oleh berbagai penghalang dan dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat kaya. Dev duduk bersila di atas futon yang terbuat dari giok naga berusia 10.000 tahun, matanya terpejam, cahaya keemasan mengalir di sekelilingnya, auranya dalam dan terkendali, seperti samudera yang tak terukur. Tanpa sedikit pun mengendur, dia mulai berlatih dengan sekuat tenaga, meningkatkan kekuatannya secara drastis, dengan memanfaatkan sumber daya kultivasi besar-besaran yang disediakan oleh para naga dan berbagai harta karun naga yang diperolehnya dari kolam naga kuno. Pil esensi naga langsung meleleh begitu memasuki mulut, berubah menjadi energi spiritual yang sangat murni yang mengalir ke dantian. Jamur darah naga dimurnikan, menyehatkan tubuh fisiknya dan memperkuat garis keturunan naga emasnya. Cairan sumsum naga mengalir di sepanjang meridiannya, membersihkan sumsum tulangnya dan membuat fondasinya menjadi sangat kokoh. Terdapat pula berbagai giok naga kuno dan jantung urat naga, yang terus-menerus memberikan energi murni. Dia memurnikan dan menyerap segala jenis material langka dan berharga tanpa ragu-ragu, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual dan esensi naga yang paling murni, yang mengalir deras ke dalam tubuhnya, membersihkan anggota tubuh dan tulangnya, serta memperkuat dantian dan lautan ki-nya. Aura yang dipancarkannya meningkat dengan kecepatan yang menakutkan, terlihat dengan mata telanjang. Puncak tingkat kedua alam dewa abadi sejati. Dengan ledakan energi, hambatan itu pun hancur.
Tahap awal dari tingkat ketiga alam dewa abadi sejati. Kekuatan spiritual itu kembali melonjak, dan momentumnya meningkat dengan mantap. Tahap pertengahan dari tingkat ketiga alam dewa abadi sejati. Puncak tingkat ketiga alam dewa abadi sejati. Boom! Aura yang sangat kuat memancar dari tubuh Dev, menyapu seluruh ruang rahasia seperti tsunami, menghantam pembatas di sekitarnya dan menciptakan serangkaian suara gemuruh. Dev perlahan membuka matanya. Dua pancaran cahaya keemasan memancar dari kedalaman matanya, seperti dua matahari kecil, tajam dan mengesankan, dengan kekuatan yang tak terbendung. Puncak tingkat ketiga alam dewa abadi sejati. Hanya dalam 3 hari, dia berhasil menembus beberapa tingkatan kecil dari puncak tingkat kedua alam dewa abadi sejati, langsung melesat ke puncak tingkat ketiga alam dewa abadi sejati, dan hanya selangkah lagi menuju tingkat keempat alam dewa abadi sejati. Dev perlahan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan yang meluap-luap di dalam dirinya, seperti sungai yang deras, memenuhi dirinya dengan kepercayaan diri. Mampu menembus beberapa tingkatan dalam 3 hari, kecepatan kultivasi ini, jika menyebar, pasti akan mengejutkan seluruh surga ke-14, membuat banyak kultivator berbakat luar biasa tercengang dan tak percaya. Namun Dev tahu betul bahwa itu masih jauh dari cukup. Para pengejar istana dewa ada di mana-mana dan sangat kuat. Klan naga iblis mengincarnya dengan penuh keserakahan, ingin merebut garis keturunannya. Lalu ada aturan-aturan alam surga ke-14 yang tak terduga dan berbahaya. Dev harus menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk menyapu bersih semua musuh, cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi, cukup kuat untuk meratakan semua rintangan di jalannya. Dev menyembunyikan auranya, mendorong pintu ruang rahasia hingga terbuka, lalu melangkah keluar. Di luar pintu, Harvey telah menunggu dengan penuh hormat untuk waktu yang lama. Setelah melihat Dev keluar dari pengasingannya, dia segera membungkuk dan berkata dengan penuh sukacita, "Selamat, Yang Mulia, kultivasimu telah meningkat pesat dan kekuatanmu telah bertambah secara dramatis." Dev melambaikan tangannya, nadanya tenang, "Bukan apa-apa, ini hanya terobosan yang dicapai dengan bantuan kekuatan eksternal." "Harvey, di mana ketua klan naga sekarang? Aku punya sesuatu yang penting untuk kutanyakan padanya." Harvey mengangguk tergesa-gesa, "Yang Mulia, ketua klan telah mengantisipasi bahwa Yang Mulia akan keluar dari pengasingan hari ini, dan saat ini berada di Istana Naga menunggu panggilan Yang Mulia." Di dalam Istana Naga. Ketika Maximus Naga melihat Dev masuk, dia langsung memperhatikan perubahan aura Dev, dan secerca kejutan serta emosi terlintas di matanya. "Yang Mulia keluar dari pengasingan begitu cepat. Dan kultivasi Anda. Anda benar-benar menembus beberapa alam kecil hanya dalam 3 hari, mencapai puncak tingkat ketiga alam dewa abadi sejati. Bakat dan kecepatan seperti ini benar-benar tak tertandingi sepanjang sejarah. Bahkan Yang Mulia Kaisar Naga di masa mudanya mungkin tidak akan mampu menandinginya." Dev tersenyum tipis, "Ketua klan naga, kamu terlalu memujiku. Jika bukan karena sumber daya besar yang disediakan oleh garis keturunan naga surgawi, aku tidak akan bisa berkembang secepat ini." Maximus Naga menggelengkan kepalanya, ekspresinya serius, "Yang Mulia keliru. Sumber daya memang penting, tetapi bakat dan fondasi diri sendiri adalah hal yang paling mendasar. Jika itu orang lain, bahkan jika seluruh harta karun klan naga ditumpuk di depan mereka, mereka mungkin tidak akan mampu mencapai terobosan seperti itu dalam waktu 3 hari. Semua ini adalah berkat bakat luar biasa dan berkah yang melimpah dari Yang Mulia sendiri." Keduanya duduk, satu sebagai pembawa acara dan yang lainnya sebagai tamu undangan. Dev mengesampingkan semua formalitas, ekspresinya berubah serius saat menatap Maximus Naga, nadanya sangat hikmat, "Ketua klan naga, aku datang kepadamu hari ini untuk menanyakan sesuatu. Ketiga naga iblis yang mengejarku sebelumnya sangat kuat dan asal-usulnya misterius. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya mereka itu? Dan mengapa mereka begitu bertekad untuk membunuhku?" Mendengar ini, senyum Maximus Naga perlahan memudar. Setelah hening sejenak, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia perlahan berkata, "Karena Yang Mulia telah bertanya dengan sungguh-sungguh, maka aku tidak akan lagi menyembunyikan apapun dan akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu." Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mengingat kembali periode sejarah yang sangat berat. 10.000 tahun yang lalu, sebelum Yang Mulia Kaisar Naga kuno mangkat, beliau meramalkan bahwa ras nagaku akan menghadapi bencana dahsyat. Demi melestarikan ras naga, Yang Mulia Kaisar Naga memerintahkan agar seluruh ras naga disebar dan disembunyikan di berbagai penjuru surga ke-14, untuk memulihkan diri dan menunggu hari ketika garis keturunan Kaisar Naga akan muncul kembali di dunia. Garis keturunan naga surgawiku adalah cabang yang diperintahkan untuk hidup terpencil di dalam surga ke-14. Namun, hati manusia tidak dapat diprediksi, dan tidak semua orang di ras naga bersedia mematuhi pengaturan Kaisar Naga dan bertahan selama 10.000 tahun.
Beberapa anggota klan, yang berhati jahat dan rakus akan kekuasaan, tidak mau tetap tidak dikenal dan diam-diam bersekongkol dengan iblis-iblis ganas. Dengan menggunakan darah dan daging naga mereka sendiri sebagai katalis, mereka secara aktif menyatu dengan energi iblis dari ras iblis, meninggalkan kejayaan ras naga dan berubah menjadi monster yang bukan manusia maupun iblis, namun memiliki kekuatan yang sangat besar. Para pengkhianat yang mengkhianati ras mereka dan berpihak pada iblis ini adalah naga iblis yang telah mempermalukan seluruh ras naga. Pada saat itu, rasa sakit dan kebencian yang mendalam terpancar di mata Maximus Naga, mereka mengkhianati leluhur kita, mengkhianati ras naga, dan berpihak pada musuh bebuyutan kita. Mereka adalah aib terbesar bagi ras naga kita dalam 10.000 tahun, dan juga musuh yang paling berbahaya dan ganas. Dev mendengarkan dengan tenang, ekspresinya tidak banyak berubah, tetapi dia sudah mengerti. Maximus Naga melanjutkan, selama 10.000 tahun, garis keturunan naga iblis diam-diam semakin kuat, merekrut pengkhianat, bersekongkol dengan ras iblis, dan menjadi semakin kuat. Mereka bersembunyi di sudut-sudut gelap surga ke-14, menunggu kesempatan untuk menyerang dan secara bertahap mengikis kekuatan ras naga ortodoks. Kini, dengan munculnya garis keturunan Kaisar Naga yang mulia di dunia, hal itu menjadi ancaman mematikan sekaligus kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Ancaman yang disebut-sebut itu muncul karena garis keturunan Kaisar Naga secara alami mampu menahan naga iblis. Karena begitu Yang Mulia mengangkat lengannya, beliau dapat memerintah semua naga ortodoks, mengumpulkan semua kekuatan perlawanan, dan menghancurkan konspirasi mereka sepenuhnya. Yang disebut sebagai peluang itu ada karena garis keturunan Kaisar Naga sendiri mengandung kekuatan tertinggi yang tak tertandingi. Jika mereka mampu menangkap Yang Mulia dan melahap garis keturunan naga emas hidup-hidup, kekuatan mereka pasti akan meningkat berkali-kali lipat. Mereka bahkan mungkin bisa menembus batasan kultivasi mereka dan mencapai alam legendaris yang tak tertandingi, yang bahkan Kaisar Naga di masa lalu pun tidak pernah bisa mencapainya. Ia menatap Dev dengan tatapan serius, berbicara perlahan dan hati-hati, nadanya sangat serius, oleh karena itu, Yang Mulia, garis keturunan naga iblis pasti akan memburumu seperti orang gila, tidak akan menyisakan upaya untuk menangkapmu dan merebut garis keturunan tertinggi milikmu. Dan situasimu di masa depan akan sangat berbahaya. Dev mengangguk sedikit. Dia sudah menduga hal ini ketika dikejar oleh naga iblis. Dev menatap Maximus Naga dan dengan tenang bertanya, aku mengerti. Lalu bagaimana denganmu? Kamu, keturunan naga surgawi, telah menemukanku, mendukungku, tetapi apa yang kamu ingin aku lakukan? Katakan saja. Mendengar ini, Maximus Naga segera berdiri dari tempat duduknya, berjalan ke Dev, dan membungkuk dalam-dalam kepada Dev sekali lagi, nadanya tulus dan mendesak, Yang Mulia, aku berani memohon kepada Yang Mulia untuk mengulurkan tangan dan membantu garis keturunan naga surgawiku untuk menghidupkan kembali klan naga di surga ke-14 dan mengembalikan kejayaan tertinggi klan nagaku. Dev mengangkat alisnya, nadanya datar, menghidupkan kembali kejayaan klan naga. Benar sekali. Maximus Naga mengangkat kepalanya, matanya menyala penuh antisipasi. Selama 10.000 tahun, meskipun garis keturunan naga surgawiku telah hidup terpencil di sini, nyaris tidak bertahan hidup, kami tidak pernah melupakan kejayaan klan naga, maupun amanah leluhur kami. Namun, garis keturunan naga iblis telah berkembang terlalu pesat di balik bayangan, kekuatannya semakin meningkat. Garis keturunan naga surgawi kami berjuang untuk melawannya sendirian, menderita kekalahan demi kekalahan. Sekarang kami hanya bisa bersembunyi di lembah naga surgawi, nyaris bertahan hidup, menghadapi risiko kehancuran yang terus-menerus. Sekarang garis keturunan Kaisar Naga telah muncul di dunia, inilah satu-satunya harapan untuk kebangkitan klan naga kami. Yang Mulia memiliki garis keturunan naga emas dan merupakan kaisar kelahiran klan naga kami, kepada siapa semua naga tunduk. Selama Yang Mulia bersedia melangkah maju, mengangkat tangan, dan memerintahkan semua ras naga yang sah di bawah langit untuk menyatukan semua kekuatan, kita memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menghancurkan garis keturunan naga iblis, merebut kembali semua yang menjadi milik ras naga, dan mengembalikan kejayaan dominasi ras naga sebelumnya atas surga ke-14. Dia menatap Dev dengan saksama, matanya dipenuhi harapan dan permohonan, Yang Mulia, apakah kamu bersedia memimpin kami untuk menghidupkan kembali klan naga? Dev terdiam untuk waktu yang lama. Dia mendongak menatap Maximus Naga, nadanya jujur dan tanpa kepura-puraan, Ketua Klan Naga, jujur saja, aku tidak terlalu tertarik dengan pembicaraan tentang kebangkitan atau kejayaan Klan Naga. Aku datang ke surga ke-14 ini hanya untuk satu tujuan, pergi ke Tanah Suci Cahaya dan menemukan cara untuk memulihkan jiwa ilahi di dalam kristal jiwa. Meskipun Dev juga keturunan naga, bahkan naga emas, dia tidak memiliki rasa misi yang kuat untuk mengembalikan kejayaan ras naga di surga ke-14.
Meskipun ia memiliki darah naga emas, dan semua orang mengatakan bahwa ayahnya adalah naga emas, masih belum ada bukti yang meyakinkan bahwa ayahnya benar-benar seekor naga. Ada banyak pembudidaya manusia yang memiliki garis keturunan dari ras lain. Secerca kekecewaan terlihat di mata Maximus Naga, tetapi dia tidak mendesak lebih jauh dan hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dev melanjutkan, namun, satu per satu. Ketiga naga iblis itu berulang kali mengejarku, mencoba membunuhku. Kalian, klan naga surgawi telah membantu dan menyelamatkanku. Aku adalah orang yang tahu hutang budi. Dan keluarga Chen itu, mereka membalas kebaikan dengan permusuhan, aku akan membalas dendam pada mereka di masa depan. Adapun istana dewa, aku akan membuat mereka menyesal karena sudah memprovokasiku. Dia berhenti sejenak, lalu nadanya menjadi tegas karena garis keturunan naga iblis bersikeras untuk menangkapku, aku tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Sebelum aku menyelesaikan urusanku dan meninggalkan surga ke-14, aku bisa membantumu menangani garis keturunan naga iblis. Adapun untuk menghidupkan kembali klan naga, itu bisa menunggu sampai aku menyelesaikan urusanku sendiri. Mendengar ini, Maximus Naga awalnya terkejut, lalu wajahnya berseri-seri karena kegembiraan yang tak tersembunyikan. Dia segera membungkuk lagi, suaranya bergetar karena kegembiraan. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Kata-kata Yang Mulia sudah cukup bagiku. Sekalipun hanya berurusan dengan garis keturunan naga iblis, itu tetap merupakan anugerah yang sangat besar bagi garis keturunan naga surgawiku. Dev melambaikan tangannya, nadanya tenang, jangan terlalu senang dulu. Aku baru berada di tingkat ketiga alam dewa abadi sejati saat ini, sementara ada banyak master alam dewa abadi agung di antara naga iblis. Jika kita benar-benar menghadapi mereka, aku mungkin bukan tandingan mereka. Maximus Naga dengan cepat menggelengkan kepalanya, nadanya tegas, Yang Mulia, Anda tidak boleh meremehkan diri Anda sendiri. Garis keturunan naga emas Anda adalah darah kaisar tertinggi klan naga, yang secara alami mampu mengendalikan semua naga. Meskipun naga-naga iblis itu telah menyatu dengan energi iblis dan menjadi bukan manusia maupun iblis, mereka pada dasarnya masih berakar pada ras naga. Di bawah kekuatan yang menindas dari garis keturunan Yang Mulia, kekuatan mereka akan ditekan setidaknya 30%, mencegah mereka untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, selain itu, banyak harta karun yang Yang Mulia peroleh di kolam naga kuno adalah harta karun kuno yang hilang dari klan naga kami, yang memiliki kekuatan luar biasa. Selama Yang Mulia mempelajarinya dengan tekun dan menguasai penerapannya, kekuatan Yang Mulia pasti akan meningkat pesat sekali lagi. Pada saat itu, Yang Mulia bahkan akan mampu melawan naga iblis di alam dewa abadi agung. Dev mengangguk sedikit. Dia sepenuhnya setuju dengan poin ini. Harta karun tak dikenal yang ia peroleh dari kolam naga kuno masing-masing mengandung kekuatan yang mengerikan, tetapi ia belum sempat mempelajarinya dengan saksama. Oh, ada lagi. Dev tiba-tiba teringat sesuatu yang penting dan bertanya, apakah kamu tahu tentang token Kaisar Naga? Apa asal-usulnya dan apa tujuannya? Maximus Naga buru-buru menjelaskan, Yang Mulia, token Kaisar Naga adalah tanda pengenal pribadi Kaisar Naga kuno, yang mewakili otoritas tertinggi Kaisar Naga. Seluruh ras naga, tanpa memandang lokasi atau cabang, harus mematuhi token Kaisar Naga seolah-olah Kaisar Naga sendiri hadir, tanpa syarat atau pembangkangan apapun. Sebelum Yang Mulia Kaisar Naga mangkat, beliau menyerahkan beberapa token Kaisar Naga kepada beberapa tetua kepercayaannya, menginstruksikan mereka untuk menggunakan token tersebut untuk memerintah ras naga dan membantu Kaisar baru ketika garis keturunan Kaisar Naga muncul kembali. Sayangnya, karena peperangan yang terus-menerus selama 10.000 tahun terakhir, token Kaisar Naga telah berpindah tangan berkali-kali, dan sebagian besar telah hilang dari catatan sejarah. Dev sedikit mengerutkan kening, nadanya serius, tapi token Kaisar Naga itu diambil oleh naga iblis bernama Moses Naga. Moses Naga. Mendengar nama itu, kilatan dingin dan niat membunuh terpancar di mata Maximus Naga. Maximus Naga menggertakkan giginya dan berkata, pengkhianat yang mengkhianati klan kami. Dulu, dialah yang bersekongkol dengan iblis dan memancing naga iblis untuk menyerang kolam naga, menyebabkan klan naga kami menderita kerugian besar. Yang Mulia, yakinlah, token Kaisar Naga adalah harta karun tak ternilai dari ras naga kita, dan itu tidak boleh jatuh ke tangan naga iblis. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Jangan khawatir, aku sekarang berada di tingkat ketiga alam dewa abadi sejati. Moses itu hanya sampah di mataku. Aku akan mengambil token Kaisar Naga itu sendiri, kata Dev dengan percaya diri. Dengan kepercayaan Yang Mulia, ada harapan untuk kebangkitan klan naga kami. Mata Maximus Naga dipenuhi kerinduan.
Saat Dev sedang bermeditasi dengan tenang di lembah naga surgawi dan mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan terhadap naga iblis dengan Maximus Naga, di luar kota abadi awan, di hamparan hutan belantara yang luas. Sesosok wajah berantakan berlari panik menyelamatkan diri. Itu adalah Jessica. Dia telah buron selama 3 hari 3 malam tanpa tidur atau istirahat. Selama 3 hari 3 malam, dia tidak berani berhenti sejenak pun. Ketika dia sangat lelah, dia akan menggigit lidahnya dengan keras agar tetap terjaga menahan rasa sakit. Karena kelelahan hingga kakinya terasa lemas, dia memaksakan diri untuk menggunakan sisa energi spiritualnya untuk menopang tubuhnya saat berlari. Luka-lukanya terus berdarah dan terinfeksi, sehingga dia hanya bisa merobek potongan-potongan pakaiannya sendiri untuk membalutnya secara asal-asalan, tanpa memberi waktu untuk penyembuhan. Dia tidak berani berhenti, bahkan untuk sesaat pun. Di belakangnya, Chavez, bersama dengan sejumlah besar pengawal dan prajurit keluarga Wu yang dikirim oleh Istana Dewa untuk membantu, menempel padanya seperti plester anjing, tak mungkin dilepaskan. Begitu dia berhenti, yang menantinya hanyalah kematian, dan penghinaan yang jauh lebih mengerikan daripada kematian. Kejar dia. Semuanya, cepat kejar dia. Jangan biarkan jalang kecil itu lolos. Di dataran yang sunyi, Chavez menunggangi seekor binatang buas berwarna hitam pekat, matanya tertuju pada sosok kurus yang terhuyung-huyung berlari di depannya, tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan, keserakahan, dan kekejaman. Jessica, kamu tidak bisa melarikan diri. Kemanapun kamu lari, aku akan membawamu kembali. Kamu ditakdirkan untuk menjadi wanitaku. Jessica merasa penglihatannya kabur dan matanya menjadi gelap. Kakinya sudah mati rasa dan dia tidak bisa merasakannya. Setiap langkah yang dia ambil terasa seperti menginjak ujung pisau, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Energi spiritualnya telah lama terkuras, dan tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran. Ia hanya bertahan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia kembali memejamkan matanya dengan susah payah, mencoba merasakan aura kalung penahan roh yang pernah dikenakan di leher Dev. Di sana. Itu tepat di depan. Dev berada di arah itu. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa hubungan yang samar namun familiar itu menjadi semakin jelas dan kuat. Dia hampir menemukannya. Dia sudah sangat dekat untuk menemukannya. Jessica menggertakkan giginya, menggigit bibirnya hingga berdarah. Dengan sisa kekuatan terakhir di tubuhnya, dia melangkah lagi dan berlari ke depan dengan putus asa. 2 jam lagi berlalu. Saat matahari terbenam, ia mewarnai cakrawala dengan warna merah darah. Jessica benar-benar kehilangan kesadaran akan waktunya. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berlari, hanya saja langit telah berubah dari siang menjadi senja, dan kemudian dari senja menjadi datangnya malam. Tepat sebelum ia pingsan, ia tak mampu lagi bertahan. Tiba-tiba, deretan pegunungan yang luas dan menjulang tinggi muncul di hadapan matanya. Terletak di antara pegunungan, diselimuti kabut dan awan, area ini memancarkan aura yang memesona, dengan cahaya keemasan samar yang memancar dari dalam, menciptakan suasana misteri dan keagungan. Secercah harapan yang cemerlang tiba-tiba muncul di mata Jessica yang berkabut. Di sini. Ini tempatnya. Sensasi ini sangat jelas. Dev ada di sini, di pegunungan ini. Dia mengerahkan sisa kekuatannya dan berlari menuju pegunungan seolah-olah nyawanya bergantung pada itu. Di belakangnya, Chavez juga melihat pegunungan yang aneh dan misterius. Dia sedikit mengerutkan kening, raut wajahnya menunjukkan keraguan. Tempat apakah ini? Mengapa energi spiritualnya begitu aneh, dan mengapa ada cahaya keemasan yang samar? Seorang penjaga yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun dengan cepat melangkah maju dan berbisik, "Tuan muda, ini adalah bagian terdalam dari pegunungan Changmang. Konon, binatang buas iblis yang kuat berkeliaran di sana sepanjang tahun, sehingga sangat berbahaya. Hanya sedikit pembudidaya yang berani mendekat. Haruskah kita melanjutkan pengejaran?" Chavez mencibir, sedikit rasa jijik dan kekejaman terpancar di matanya. "Kejar. Tentu saja kita akan mengejar. Kita sudah mengejarnya sejauh ini, hanya selangkah lagi untuk menangkap jalang kecil itu, bagaimana mungkin kita menyerah? Bahkan jika itu sarang naga dan harimau di dalamnya, aku akan berani menghadapinya hari ini." Tiba-tiba dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Semuanya, ikuti aku dan kejar dia." Dia kelelahan dan tidak bisa melarikan diri. Sejumlah besar penjaga dan pengawal segera menyusul, bergegas menuju pegunungan. Jessica berlari dengan putus asa, semakin mendekat ke pegunungan. Semakin dekat. Dia sekarang lebih dekat. Sensitivitas kalung itu telah mencapai puncaknya. Dev ada tepat di depan, tepat di pegunungan ini. Dia hampir bisa melihat sosok Dev. Namun pada saat yang paling krusial ini. "Berhenti. Jangan lari lagi." Tiba-tiba terdengar teriakan dingin dan tajam.
Beberapa sosok perkasa tiba-tiba menyerbu keluar dari samping, seperti harimau yang menuruni gunung, langsung menghalangi jalannya. Chavez, yang memimpin semua pengejar, akhirnya berhasil menyusulnya sepenuhnya pada saat ini. Wajah Jessica seketika memucat pasi, tanpa warna sedikit pun. Secara naluriah, ia ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi mendapati dirinya dikelilingi oleh para pengejar dari segala sisi, tanpa jalan keluar, seolah-olah ia dikelilingi oleh tong besi. Dia tidak punya tempat untuk lari. Chavez melompat dari punggung binatang iblis itu, dengan senyum puas dan percaya diri di wajahnya, lalu perlahan berjalan menuju Jessica. Nona Chen, mengapa kamu berhenti berlari? Teruslah berlari. Bukankah kamu seharusnya pelari cepat? Kamu telah berlari selama 3 hari 3 malam, dan aku kesulitan mengejarmu. Jessica terengah-engah, dadanya naik turun hebat, matanya yang indah tertuju pada Chavez, dipenuhi kebencian dan rasa jijik yang mendalam. Melihat penampilannya yang berantakan, pakaiannya compang camping, tubuhnya dipenuhi debu dan darah, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat, Chavez tak kuasa menahan kilatan nafsu di matanya saat ia dengan rakus memandanginya dari atas ke bawah. Nona Chen, tahukah kamu? Selama 3 hari 3 malam terakhir, semakin kamu berusaha melarikan diri, semakin aku bersemangat. Semakin sulit mangsanya ditangkap, semakin memuaskan rasanya ketika aku akhirnya berhasil menangkapnya, bukan begitu? Jessica menggertakkan giginya, berbicara perlahan dan sengaja, suaranya serak namun dipenuhi kebencian yang tak terbatas. Chavez, kamu penjahat keji, kamu pantas mati dengan kematian yang mengerikan. Bersambung.